Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 7 November 2024 dengan Sari Berita. Gunung api Iya di Kabupaten ND telah naik status dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Wakil Menteri Sosial Agus Jacob Priyono melihat secara langsung lokasi rumah korban 6 orang meninggal dunia erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, gunung api Iya di Kabupaten ND telah naik status dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kenaikan status Gunung Iya di Kabupaten ND dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sejak Selasa 5 November 2024 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pos Pemantau Gunung Iya, Armin, menghimbau masyarakat ND, khususnya yang berada di pemukiman di kaki Gunung Iya, untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah, baik darat maupun laut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat potensi erupsi atau aktivitas vulkanik lainnya. Untuk peningkatan aktivitas gunung api Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga itu dinaikkan pada tanggal 5 November 2024 pukul 18 WITA. Untuk radiusnya itu diperluas menjadi 3 km. Jadi harap menjauhi radius 3 km untuk aktivitas baik darat maupun laut. Armin juga mengingatkan warga agar tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi Gunung Iya. Badan Geologi dan pemerintah Kabupaten ND akan terus memantau aktivitas Gunung Iya dan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Dan warga diminta untuk mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan resmi terkait kondisi terkini. Untuk warga masyarakat Kota ND, himbauannya dari kami, Badan Geologi, kami harap masyarakat Kota ND, terkhususnya masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Iya, Desa Rates, Tanjung Popanda, Arubara dan sekitarnya, harap tetap tenang, tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax, harap selalu mematuhi himbauan yang kami berikan. Gunung Iya yang memiliki ketinggian 637 meter di atas permukaan laut tersebut tercatat memiliki sejarah panjang erupsi, termasuk letusan yang tercatat sejak tahun 1671 dengan letusan terakhir terjadi pada tahun 1969. Masyarakat di sekitar Gunung Iya diharapkan untuk tetap mengikuti perkembangan informasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan selalu waspada terhadap potensi bahaya yang mungkin timbul. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Status gunung api Iya naik ke level 3 siaga. Sebagian warga mengaku belum mengetahui hal tersebut. Informasi ini disampaikan di Kalos Makumeli. Jadi kami minta pemerintah kalau bisa turun tangan untuk menyampaikan himbauan itu supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa posisi gunung kita ini dalam keadaan siaga. Naiknya status gunung api Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada 5 November 2024 oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menimbulkan keresahan warga yang bermukim di sekitar gunung api Iya. Keresahan tersebut disampaikan beberapa warga Kelurahan Rukun 5 serta Paupanda yang ditemui RRI pada Rabu 6 November 2024 sehari setelah dikeluarkannya press release terkait kenaikan status gunung api Iya tersebut. Kepada RRI, salah satu warga asal Kelurahan Rukun 5, Haji Muhammad, menuturkan bahwa hingga saat ini himbauan masih berupa pesan singkat WhatsApp yang diteruskan dari Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Dirinya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten ND melalui dinas atau badan terkait
agar segera turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi atau himbauan secara langsung kepada masyarakat agar situasi yang sedang terjadi tersampaikan ke seluruh elemen masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan keresahan warga. Kami merasa resah dengan adanya himbauan dari kantor meteorologi yang mengatakan bahwa gunung berapi sudah masuk pada level 3, yakni level siaga. Jadi untuk sampai saat ini belum ada himbauan dari pemerintah setempat untuk masyarakat seluruhnya di Kelurahan Rukun 5. Jadi kami minta pemerintah kalau bisa turun tangan untuk menyampaikan himbauan itu supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa posisi gunung kita ini dalam keadaan siaga. Jadi kami minta pemerintah jangan tinggal diam dengan keadaan ini karena kami masuk pada jalur evakuasi. Jadi kami sebagai masyarakat di Kelurahan Rukun 5 meminta supaya ada tindakan sigap dari pemerintah supaya tidak terjadi kemungkinan yang lebih kita tidak inginkan bersama. Mengingat sampai saat ini banyak sebagian masyarakat kami yang tidak tahu keadaan situasi gunung berapi Gunung Iya ini. Jadi kami menghimbau kepada pemerintah setempat supaya bisa mengambil tindakan yang lebih cepat, lebih bagus supaya ini masyarakat juga bisa waspada dari awal gitu. Ditambahkan Haji Muhammad bahwa hingga saat ini sebagian besar warga masyarakat belum mengetahui terkait kenaikan status gunung api Iya tersebut. Senada dengan hal tersebut, Ibu Ramlan, salah satu warga ujung aspal Kelurahan Rukun 5 kepada RRI mengaku bahwa dirinya juga belum mendapatkan informasi terkait kenaikan status gunung api Iya tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kenaikan level status Gunung Iya yang sekarang posisinya sudah naik kepada level 3, level 3 siaga. Untuk sementara kami sendiri belum tahu tentang informasi tersebut. Kami sebagai warga Kelurahan Rukun 5 sampai saat ini kami belum dapat informasi secara resmi. Oleh sebab itu kami memohon pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini dinas terkait untuk turun mensosialisasikan tentang keadaan status Gunung Iya ini. Ibu Ramlan juga berharap agar lembaga atau dinas terkait untuk turun ke masyarakat menyampaikan secara langsung terkait hal tersebut sehingga masyarakat yang berada di sekitar Gunung Api Iya bisa mengikuti langkah-langkah antisipatif sesuai dengan arahan dari pemerintah. RRI Ende, Nicholas Makmili melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pasca ditetapkan Gunung Iya naik status dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada 5 November 2024, pemerintah Kabupaten Ende gelar rapat koordinasi lintas sektor berlangsung di kantor Bupati Ende. Informasi ini disampaikan Rovinus Vula. Pasca ditetapkan Gunung Iya naik status dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga oleh Badan Geologi pada 5 November 2024, pemerintah Kabupaten Ende gelar rapat koordinasi lintas sektor berlangsung di kantor Bupati Ende pada Rabu 6 November 2024. Rapat koordinasi dipimpin Asisten 1 Setda Ende, Haji Dalan SIP, dihadiri Wakapolres Ende, Pasiter Kodim 1602 Ende, Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi KSDM Bandung, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ende, Kepala Perum Bulog Cabang Ende, dan para camat dalam wilayah Kota Ende. Asisten 1 Setda Ende Dalan SIP saat membuka rapat koordinasi mengatakan rapat koordinasi dalam rangka antisipasi informasi yang berkembang terhadap kenaikan status Gunung Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Terkait dengan informasi kenaikan status Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, tentu secara teknis akan dijelaskan langsung oleh Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi KSDM Bandung bagaimana informasi pasti tentang kondisi Gunung Iya yang sebenarnya saat ini. Ia menjelaskan sebagai pemerintah yang berperan penting dalam penanggulangan bencana harus berpikir resiko terburuk dan jangan berpikir hal yang normal. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan sesuai tugas dan fungsi dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah atau instansi teknis terkait
terkait guna membicarakan strategi yang perlu dipersiapkan apabila terjadi sesuatu sesuai informasi yang sudah beredar. Tentunya pemerintah sesuai hasil rekomendasi yang dibicarakan dalam rapat koordinasi dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa informasi pasti tentang kondisi Gunung Ia dan langkah-langkah yang pemerintah daerah Kabupaten Ende lakukan. Tentunya kita sebagai pemerintah, unsur-unsur yang sebagai peran penting penanggulangan bencana ini, kita berpikir risiko yang terburuk. Jangan kita berpikir hal yang normal. Untuk itu langkah-langkah strategis yang kita harus lakukan seperti apa, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi yang kita miliki masing-masing. Tentu itu mungkin pada kesempatan hari ini bersama dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim dan semua unsur semuanya kita akan membicarakan hal-hal strategis yang kita akan siapkan apabila terjadi sesuatu yang seperti yang diinformasikan. Nah, ini yang paling kita harapkan. Tentu dengan rekomendasi yang kita bicarakan hari ini. Dahlan mengatakan tentu membutuhkan dukungan pertama dari aspek sumber daya manusia, aspek regulasi, aspek sarana prasarana sebagai penunjang, dan aspek anggaran. Menyangkut anggaran, kebijakan tetap diarahkan pimpinan, tetapi secara teknis tentu akan membicarakan konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam kaitan dengan upaya penanggulangan. RRI Endervinus Pula melaporkan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melihat secara langsung lokasi rumah korban 6 orang meninggal dunia setelah bangunan yang mereka tempati tersebut tertimpa batu material vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Informasi ini disampaikan Rosa Dalima. Batu pijarnya itu besar-besar sekali. Setelah bertolak dari Pelabuhan Feri Kupang Selasa kemarin, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tiba di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Rabu pukul 4 pagi WITA. Selanjutnya, Wamensos Agus menuju ke posko pengungsian di Desa Konga, Desa Bokang Wolomatang, dan Desa Lewolaga untuk mendistribusikan kebutuhan dasar bagi pengungsi. Di hadapan ribuan pengungsi, Wamensos Agus menyampaikan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Dia juga meninjau dapur umum di Desa Konga yang telah melayani makan bagi 1.219 pengungsi perharinya yang telah beroperasi sejak 4 November lalu. Di kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan alat mandi, makanan, dan lampu portable agar warga lebih nyaman di malam hari. Selanjutnya, Wamensos Agus mengunjungi Desa Klantalo, wilayah di lereng Gunung Lewotobi laki-laki yang terdampak parah oleh erupsi. Berikut ini pernyataan Wamensos Agus ketika melihat secara langsung kondisi rumah korban 6 orang meninggal dunia. Sebelum Lewotobi erupsi itu dihuni oleh 9 orang, ya kan? Begitu erupsi, terus kemudian ada batu pijarnya itu besar-besar sekali. Kemudian 6 orang meninggal, 3 orang sekarang alhamdulillah selamat dan mereka berada di pengungsian. Cuman beberapa bapak-bapak sering kembali karena mereka melihat ternak, kasih makan ternak segala macam. Jadi ini letusan yang sangat dahsyat karena batunya besar-besar yang keluar dari gunung. Pertama hujan, malam itu ya Senin dini hari, setelah hujan itu ada hujan pasir, setelah hujan pasir baru hujan batu, setelah itu hujan lagi. Jadi situasinya memang sangat sulit apalagi di malam hari untuk evakuasi. Jadi nanti saya akan melaporkan ke Pak Mensos, Pak Mensesnek ya supaya nanti diteruskan ke Pak Presiden. Wamensos juga memastikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, serta menyatakan bantuan tambahan akan dikirim jika diperlukan. Kementerian Sosial bahkan berencana menambah logistik dari gudang di Kupang atau sumber lainnya. Selain kebutuhan dasar, Kemensos akan menyediakan tenda belajar dan guru bagi anak-anak pengungsi agar mereka tetap bisa belajar selama di pengungsian. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Sebanyak 24 desa di Kabupaten Nagekeo mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi ketersediaan air bersih, BPBD Nagekeo menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Selengkapnya, informasi ini disampaikan Ferry So. BPBD telah mendistribusikan air bersih ke desa-desa sejumlah 74 tangki. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Nagekeo mengakibatkan sejumlah desa di Kabupaten Nagekeo mengalami krisis air bersih. 24 desa itu tersebar di 5 kecamatan, masing-masing kecamatan Boawai, Aisesa Selatan, Nangaroro, dan Wolowai. Desa terbanyak yang mengalami kekurangan air bersih berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Aisesa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Nagekeo, Roberto Situcoo mengatakan, untuk mengatasi krisis air bersih, BPBD Nagekeo memberikan bantuan air bersih kepada warga desa terdampak. Sebanyak 370.000 liter air atau 74 tangki telah disalurkan oleh BPBD Nagekeo kepada warga. Masing-masing desa diberikan 4 tangki air atau 2.000 liter air bersih. BPBD juga memastikan akan terus menyalurkan air bersih ke desa-desa jika ada permintaan dari pemerintah desa. BPBD Nagekeo juga meminta kepada pihak swasta untuk turut serta memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Sudah 24 desa 24 desa tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Aisesa, Kecamatan Aisesa Selatan, Kecamatan Boawai, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowai. BPBD melakukan distribusi air bersih atas permintaan dari desa-desa. BPBD telah mendistribusikan air bersih ke desa-desa sejumlah 74 tangki bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi masih ada beberapa desa yang masih antri untuk kami lakukan distribusi karena kami sesuaikan dengan jadwal dan laporan masuk dari desa-desa yang sudah kami identifikasi. Warga diminta untuk menghemat penggunaan air bersih serta selalu waspada di saat musim kemarau seperti saat ini yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Warga dihimbau untuk menghindari tindakan yang dapat memunculkan titik api di area terbuka seperti membuka lahan dengan cara membakar dan membuang puntung rokok pada tumpukan dedaunan atau rumput kering. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ende memastikan bahwa seluruh logistik untuk Pilkada 2024 telah diterima dan sedang dalam proses sortir. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan jumlah dan juga kondisi berbagai jenis logistik dalam keadaan baik sebelum digunakan pada pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang. Informasi ini disampaikan Suimam. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose Rabu 6 November 2024 menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung meliputi pengecekan fisik terhadap berbagai jenis logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan lainnya. KPU Ende juga memastikan bahwa setiap item logistik sesuai dengan data yang diterima dan dalam keadaan baik. Jika ditemukan adanya kerusakan atau kekurangan, pihak KPU akan segera melakukan koordinasi dengan penyedia logistik untuk segera melakukan penggantian atau perbaikan. Semua jenis kebutuhan logistik sudah masuk, namun kan kita sedang melakukan sortir untuk mengecek kembali jumlahnya, mengecek kembali ada kondisi kerusakannya atau tidak dan sebagainya agar bisa segera direspon untuk bisa segera dipenuhi seperti dari pihak ketiga. Dikatakan untuk menyelesaikan semua pemeriksaan dan persiapan logistik pilkada, pihaknya menargetkan maksimal sebelum tanggal 20 November 2024 semuanya sudah dibereskan. Dengan adanya batas waktu tersebut, KPU berharap seluruh kebutuhan logistik dapat siap dan terjamin keamanannya menjelang pelaksanaan pilkada nanti. Ditambahkan, dengan persiapan logistik yang matang, diharapkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ende dapat berlangsung lancar dan sukses, serta meminimalisir kendala yang mungkin terjadi. KPU juga menghimbau seluruh pihak terkait untuk tetap berkoordinasi dengan baik demi kelancaran proses ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat menggelar simulasi pemungutan dan juga perhitungan suara Pilkada 2024. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap Pilkada dengan melibatkan para pemilih real yang berdomisili di tempat pemungutan suara atau TPS 002 Kelurahan Wai Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bertempat di halaman kantor KPU Manggarai Barat. Hal ini disampaikan langsung Ketua KPU Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, kepada media. Kami melibatkan teman-teman dari KPPS 2 Desa Wai Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan melibatkan pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut. Sehingga simulasi yang kita laksanakan hari ini sebetulnya itu adalah simulasi yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh KPPS dan pemilih real TPS tersebut. Sehingga kemarin sore rekan-rekan KPPS kemudian mendistribusikan surat undangan memilih kepada pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT. Lebih lanjut, dia mengatakan simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan segala pemahaman, tata cara maupun prosedur yang akan digunakan dan dijalankan terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga dari hasil simulasi yang digelar dapat dilihat kekurangan apa saja yang membutuhkan evaluasi lanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, alur, tata cara, prosedur yang akan digunakan oleh seluruh penyelenggara kami di setiap TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Yang kedua, setelah kegiatan ini nanti kami ingin mengevaluasi kira-kira apa-apa saja nanti yang akan perlu kita perkuat, apa-apa saja yang perlu kita perbaiki sehingga nanti pemungutan penghitungan kita berjalan dengan baik. Selain itu, melalui simulasi ini juga diharapkan dapat mendemonstrasikan terkait penggunaan aplikasi Sirekap dan diharapkan pula kondisi sinyal dan listrik pada saat berlangsungnya pemungutan suara dalam kondisi yang baik dan lancar. Meskipun tidak semua pemilih real yang termasuk dalam DPT di TPS 002 Kelurahan Wai Kelambu yang telah diberikan surat undangan menghadiri kegiatan simulasi ini, namun pihak KPU Manggarai Barat tetap menyelenggarakan simulasi untuk menunjukkan dan memperagakan keberlangsungan proses pengambilan dan perhitungan suara pada Pilkada 27 November mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.